Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam, siang. Waalaikumsalam. Selamat Selamat siang, siang. teman-teman. Baik, yang saya hormati Pak Mortin Anda selaku dosen metode penelitian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi diskusi kali ini kita akan menyimak pemaparan materi yang sangat penting mengenai instrumen SARS-F pada sarkopenia. Materi ini akan dibawakan oleh kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator di Tagusin Effendi. Ada Nelisa juga di sini, ada Warda Arnita, ada Salsabila Nur, dan Ria Atika. Baik, tanpa menunggu lama-lama, untuk pembaca materi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada teori dasar mengenai SARS-F. SARS-F merupakan alat screening sederhana yang dirancang sebagai alat screening awal yang praktis dan mudah digunakan dalam penelitian dan pelayanan kesehatan. Nah, alat ini digunakan untuk mengidentifikasikan risiko sarkopenia pada orang tua. SARS-F digunakan untuk menilai kemampuan fisik dan fungsi otot orang tua melalui pertanyaan sederhana tentang aktivitas sehari-hari. Nah, SARS-F banyak digunakan karena dapat dilakukan dalam waktu singkat dan tidak memerlukan alat yang khusus. Penggunaan SARS-F juga dinilai efektif karena mudah dipahami dengan responden dan dapat diterapkan pada berbagai layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan komunitas orang tua. Dengan demikian, alat ini membantu tenaga kesehatan mendeteksi risiko sarkopenia secara dini, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat untuk mencegah komplikasi pada orang tua. Next. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penggunaan SARS-F. Nah, adanya SARS-F membantu proses screening awal risiko sarkopenia pada orang tua. Dengan alat ini, tenaga kesehatan dapat lebih mudah menemukan orang tua yang mengalami penurunan kekuatan otot dan gangguan fungsi fisik yang kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjut dan intervensi lebih dini. SARS-F banyak digunakan dalam penelitian keperawatan gerontik untuk mengetahui hubungan dengan sarkopenia dan kondisi kesehatan lainnya pada orang tua. Ini tidak hanya dilakukan untuk screening. Instrumen ini digunakan karena mudah digunakan, praktis, dan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menentukan kemungkinan timbulnya sarkopenia. Dengan demikian, penggunaan SARS-F meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk orang tua dan dengan mendeteksi dan mencegah komplikasi yang terkait dengan sarkopenia. Baik, selanjutnya di sini ada domain dan komponen yang diukur. Instrumen SARS-F terdiri dari 5 komponen utama yang digunakan untuk menilai kemampuan fisik dan fungsi otot pada lanjut usia. Kelima komponen ini berkaitan dengan aktivitas sehari-hari yang sering mengganggu orang dengan risiko sarkopenia. Kekuatan atau strength, bantuan dalam berjalan atau sign walking, naik dari kursi atau rise from a chair, mendaki tangga atau climb star, dan lanjut atau falls. Itu dari Voelker et al. Tahun 2021. Dan di sini ada poin-poinnya, yaitu strength, untuk menilai kemampuan mengangkat atau membawa beban, penurunan kekuatan otot merupakan tanda utama sarkopenia. Yang kedua ada assistance sign in walking, yaitu untuk menilai kemampuan berjalan kesulitan berjalan berkaitan dengan penurunan kekuatan dan keseimbangan serta meningkatkan risiko jatuh. Dan yang ketiga rise from a chair, yaitu untuk menilai kemampuan bangun dari posisi duduk, kesulitan bangkit menunjukkan kelemahan otot ekstremitas bawah. Dan yang keempat ada climb star, yaitu untuk menilai kemampuan menaiki tangga yang memerlukan kekuatan dan fungsi otot yang baik. Dan yang kelima ada falls, yaitu menilai riwayat jatuh, frekuensi jatuh yang meningkat dapat mengindikasikan sarkopenia. Next. Selanjutnya di sini juga ada cara scoring dan interpretasi, yaitu menggunakan instrumen SARS-F. Responden diminta untuk menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan fisik mereka dan aktivitas sehari-hari. Pertanyaan tersebut meliputi kekuatan otot atau strength, bantuan saat berjalan atau assistance sign in walking, kemampuan bangun dari kursi atau rise from a chair, kemampuan menaiki tangga atau climb star, dan riwayat jatuh atau falls. Dengan demikian, hasil penilaian dapat menggambarkan risiko sarkopenia pada lansia. Responden diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi sehari-hari. Alat SARS-F memberikan skor antara 0 dan 2 untuk setiap pertanyaan, yang menunjukkan tingkat kesulitan yang dialami responden dalam melakukan aktivitas fisiknya. Skor ini diberikan berdasarkan jawaban responden terhadap 5 komponen yang terdiri dari SARS-F, diantaranya kekuatan, bantuan dalam berjalan, naik dari kursi, naik tangga, dan jatuh. Baik, selanjutnya ada tabel sistem penilaian SARS-F, yaitu nomor 1, komponen dan domainnya, ada strength atau kekuatan, dengan pertanyaan dan indikator berapa banyak kesulitan yang mengangkat atau membawa PON. Yang kedua, komponen dan domainnya, bantuan berjalan atau disebut dengan assistant walking, dengan pertanyaan dan indikatornya seberapa sulit Anda berjalan melintasi ruangan. Yang ketiga,
dengan komponen domain bangkit dari kursi atau rise from a chair dengan pertanyaan dan indikator berapa banyak kesulitan yang Anda miliki untuk berpindah dari kursi atau tempat tidur. Yang keempat ada naik tangga atau climb stairs dengan pertanyaan dan indikator seberapa sulit Anda menaiki 10 anak tangga. Yang kelima ada jatuh dengan pertanyaan dan indikator berapa kali Anda jatuh dalam 1 tahun terakhir. Dan di sini ada skornya, skor 0 dikatakan tidak sulit, skor 1 dikatakan sedikit sulit, dan skor 2 dikatakan sangat sulit atau tidak mampu. Next. Di sini ada tabel sistem penilaian SARC-F dengan total skor, penjumlahan skor dari 5 komponen, yaitu rentang total skornya 0 sampai 10. Interprestasi hasil skornya lebih dari 4 risiko sarkopenia. Dan semakin tinggi skor menunjukkan risiko sarkopenia yang lebih besar. Lalu di sini ada validitas dan reliabilitasnya. Yang pertama ada uji validitas INA SARC-F. Validitas item diuji menggunakan korelasi item total Spearman. Seluruh item pada INA SARC-F memiliki nilai korelasi item total lebih besar dari nilai R tabel, yaitu R lebih dari 0,361. Sehingga seluruh pertanyaan dinyatakan valid untuk mengukur risiko sarkopenia pada lansia. Selain itu, INA SARC-F menunjukkan kemampuan yang baik dalam deteksi sarkopenia berdasarkan kriteria ASEAN Working Group for Sarcopenia atau disebut dengan AWGS. Yang kedua ada uji reliabilitas INA SARC-F. Reliabilitas internal yaitu konbat alfa pada INA SARC-F sebesar 0,728 yang menunjukkan konsistensi internal yang baik. Nilai tes retest reliability sebesar 0,882 yaitu P kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa instrumen memberikan hasil yang stabil ketika digunakan kembali pada waktu yang berbeda. Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan instrumen SARC-F. Pada saat ini, pada instrumen SARC-F ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, instrumen ini mudah digunakan karena pengisiannya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit dan tidak memerlukan alat khusus maupun pemeriksaan laboratorium. Jadi, SARC-F ini cocok digunakan di berbagai tempat pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, lansia, maupun home care. Selain itu, pertanyaannya juga sederhana sehingga mudah dipahami oleh lansia maupun tenaga kesehatan. Jadi, instrumen ini juga memiliki kekurangan, salah satunya hasilnya itu bersifat subjektif karena bergantung pada jawaban dan ingatan lansia atau keluarganya. Selain itu, sensitivitasnya masih rendah sehingga ada kemungkinan beberapa kasus sarkopenia tahap awal belum terdeteksi. Lanjut. Nah, di sini ada contoh penelitian yang menggunakan instrumen SARC-F. Jadi, salah satu contoh penelitian yang menggunakan instrumen SARC-F ini, penelitian ini dengan judul Gambaran Sarkopenia pada Lansia dengan Diabetes Mellitus di Puskesmas dekat Lamongan. Penelitian ini menggunakan SARC-F sebagai alat screening untuk mengetahui gambaran risiko sarkopenia pada lansia dengan diabetes mellitus. Jadi, pada penelitian ini, SARC-F ini digunakan karena instrumen ini dapat menilai kemampuan fisik lansia melalui beberapa aspek seperti kekuatan otot, kemampuan berjalan, kemampuan bangun dari kursi, kemampuan menaiki tangga, serta riwayat jatuh. Dengan menggunakan instrumen ini, tenaga kesehatan dapat mengetahui adanya risiko penurunan fungsi otot pada lansia sehingga dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pencegahan dan intervensi lebih lanjut. Next. Jadi kesimpulannya, sarkopenia merupakan kondisi yang sering terjadi pada lansia. Akibatnya proses penuaan yang menyebabkan penurunan massa otot, kekuatan otot, dan kemampuan fisik. Jadi kondisi ini dapat meningkatkan risiko jatuh serta menurunkan kualitas hidup lansia. Jadi instrumen SARC-F ini dapat menjadi salah satu alat screening awal karena sederhana, praktis, dan mudah digunakan. Instrumen ini menilai 5 komponen, yaitu kekuatan otot, kemampuan berjalan, kemampuan bangun dari kursi, kemampuan naik tangga, dan riwayat jatuh. Dengan adanya screening menggunakan SARC-F, fisik sarkopenia dapat diketahui lebih awal sehingga intervensi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Berikut daftar pusakanya. Sebaliknya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya kepada kelompok 5 atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Mulai dari teori SARC-F yang sebagai alat screening awal lansia, cara scoringnya, terus juga terbukti valid dan reliabilitasnya, hingga kelebihan dan kekurangannya yang sangat relevan untuk pelayanan kesehatan komunitas. Baik, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan untuk komen di kolom komentar ya di bawah.
Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk kelompok dan semuanya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. kembali moderator.